Mohon maaf teman-teman, ditunggu sebentar. Dari komputer Dokter Teguhnya sedang ada masalah dan lagi ngeribut komputernya. Ditunggu sebentar ya teman-teman, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sama tukang, kan klosetnya banyak, saya bilang. Kan saya malu rumah sakit. Dan terus kemudian katanya masa saya bilang komplit. Waktu itu saya masih ingat.
Oke. Oke, baiklah teman-teman semua. Ini peserta PH Medical Education semua atau ada yang dari umum atau bagaimana? Kemarin sih pendaftarannya banyak dari Maranatha, dokter. Ada yang bukan dari peserta PH Med, ada yang peserta PH Med juga, dokter. Dan juga di sini ada divisi Penpro dari FK Maranatha, dokter. Apakah slide saya sudah tampak belum? Sudah, dokter. Dokter. Saya. Baiklah. Kalau dari Maranatha semua sudah kenal saya, jadi nggak perlu mengenalkan diri ya. Iya, dokter. Oke, jadi ada merah kenapa ini? Ada kecoret merah kenapa ya? Sebentar, dokter. Tadi peserta Farhan, tadi kalau nggak salah bisa di-remove garis merahnya. Apa itu? Sebentar, dokter. Oke, baik. Jadi sore ini saya akan diminta untuk menyampaikan tentang manajemen UPD ya, based on goal 2020. Jadi seperti kalian semua ketahui bahwa COPD ini manajemen atau guideline-nya mengacu pada GOLD. GOLD ini merupakan organisasi internasional yang menjadi acuan dalam penyusunan guideline tentang BPOK atau COPD. Dan itu di Indonesia juga PDPI mengacu pada GOLD ini. Jadi apa yang disusun oleh PDPI kurang lebihnya tidak jauh beda dan boleh dibilang hampir sama, tinggal di Indonesia kan begitu. Jadi oleh karena itu kita akan melihat apakah ada yang baru dari GOLD 2020 ini. Dan kita masih tahu, kita mengenal semua bahwa sampai hari ini COPD masih merupakan penyebab kematian ya, dan sekarang ini penyebab kematian ketiga terbanyak di dunia, jauh lebih tinggi dibandingkan infeksi paru. Saya tidak tahu nih dengan adanya COVID barangkali lower respiratory infection akan naik ya posisinya, mungkin ini ya. Saya nggak tahu lagi datanya apakah yang nanti mungkin baru bisa dilihat nanti setelah 3-4 tahun kemudian baru dilihat retrospektif, dilihat apakah angka kematian pada tahun 2020, 2021, lalu lower respiratory infection atau pneumonia ini akan meningkat atau tidak. Tapi kita lihat di sini melonjak, yang melonjak paling tinggi adalah COPD ya, dari urutan ke-6 menjadi urutan ke-3. Nah, per definisi ada perbedaan yang cukup signifikan dalam hal definisi. GOLD 2011 mengatakan bahwa COPD adalah penyakit yang bisa dicegah dan diobati, yang karakteristiknya adalah persistent airflow limitation ya. Nah, jadi fokusnya di situ masih pada airflow limitation atau keterbatasan aliran udara. Tapi kalau kita lihat di GOLD 2020 sudah ada dua masalah di situ. Persistent respiratory symptoms dan airflow limitation. Jadi ada penekanan pada respiratory symptoms. Artinya tidak selalu berupa airflow limitation ya. Kita tahu airflow limitation diterjemahkan klinis sebagai obstruksi saluran napas yang gejalanya sesak. Tapi ada orang-orang yang gejala utamanya bukan sesak tapi dia sering batuk dahak. Terus-terusan aja tiap hari batuk dahak. Nah, itu adalah persistent respiratory symptoms, bukan airflow limitation. Jadi ada penambahan respiratory symptom di situ ya. Sama progresif umumnya, dan kita lihat di sini bahwa ada penekanan lagi kepada masalah di RW dan
alveolar abnormalities. Jadi lebih terarah, terfokus gitu ya, kelainannya di mana. Kalau yang sebelumnya hanya mengatakan chronic inflammatory, tapi tidak jelas kelainannya di mana. Tapi kalau yang baru sudah jelas kelainannya selain di RW, NR bisa disertai atau tidak dengan kelainan di alveolar abnormalities. Ini yang membedakan dengan GOLD sebelumnya. Dan ini berdampak pada manajemen juga. Jadi manajemennya tidak melulu pada airflow limitation fokusnya, tapi juga pada respiratory symptoms, ya. Dan juga penanganannya bukan pada masalah menyelamatkan atau memperbaiki RW, tapi juga pada alveolar abnormalities. Faktor resiko tetap kita tahu bahwa penyebabnya kalau kita lihat per definisi juga semua sama, adalah noxious particles or gases, ya. Jadi gas atau partikel yang berbahaya. Itu sebagai penyebab utama pada COPD dan itu diterjemahkan sebagai asap rokok sebagai penyebab utama. Selain itu polusi udara, ya. Polusi udara di dalam ruangan bisa di luar ruangan. Ya, kita mekanisme di sini kita lihat mekanismenya menyerupai infeksi. Jadi yang ketika ada asap rokok itu, maka yang berperan adalah makrofag, alveolar makrofag dan kemudian sel neutrofil. Nah, dua unsur ini, alveolar makrofag dan neutrofil itu terjadi pada patogenesis infeksi paru. Ya, beda dengan asma. Asma beda lagi. Kalau asma yang berperan bukan makrofag dan bukan neutrofil tapi eosinofil. Jadi memang ada perbedaan yang bermakna dari patogenesisnya. Patogenesis COPD lebih seperti infeksi, ya. Asap rokok ini menyebabkan kondisi seperti infeksi. Jadi saya sebutkan ada masalah polusi di indoor, bakar sate, asap rokok di rumah, obat nyamuk, ya, kemudian asap dapur yang dimana masih banyak pakai kayu, ya kita tahu dengan hubungan dengan masalah ekonomi, ya, kita tahu di pedesaan kayu bakar ini masih punya peranan, ya. Kalau kalian yang biasa belusukan ke desa-desa tentu melihat bahwa gas LPG itu jarang, umumnya masih menggunakan kayu bakar. Dan seringkali rumah-rumah di desa itu, walaupun gambarnya ini gambar India ya, gambar orang India, tapi kalau di Indonesia juga sama kurang lebihnya, di mana rumah-rumah itu jadi satu, tidak ada sekat-sekat, antara dapur, ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur itu jadi satu. Biasanya rumah-rumah di desa itu satu kotak begitu aja. Di situ ada balai-balai tempat tidur, ada kursi untuk duduk-duduk, tapi juga dapur di situ sekaligus gitu. Jadi satu semuanya. Maka kita bisa bayangkan kalau masak di situ asapnya kemana-mana, ya. Jadi itu masuk indoor pollution. Outdoor kita tahu masih asap pabrik, asap kendaraan, kebakaran hutan, cuma masih merupakan masalah juga. Dan ini semua berpengaruh pada patogenesis COPD, ya. Jadi gas berbahaya ini menyebabkan inflamasi kronik. Ini yang berbeda. Sama-sama inflamasi kronik, baik asma maupun COPD, tapi penyebabnya yang berbeda. Nah, lalu ada pertanyaan seringkali, Dok, sama-sama merokok kok ada yang aman-aman aja sampai tua juga nggak pernah COPD. Sementara orang lain merokok juga jadi COPD. Ya, sama banyaknya misalkan, atau bahkan lebih banyak tapi aman-aman aja. Nah, disitulah ada peranan host, ya, host factors. Jadi ada orang yang memang lebih sensitif terhadap asap rokok, ada orang yang lebih aman, gitu ya. Nah itu ada host factor berperan di sana. Nah, kita tahu ini saya hanya mengulang, ini grafik yang sangat sangat legendaris gitu ya. Artinya karena sampai hari ini belum ada lagi penelitian yang sama. Ini penelitian melibatkan 33.000 subjek, luar biasa. Sampai sekarang kayaknya belum ada penelitian yang bisa mencapai jumlah sebanyak itu gitu ya. Di seluruh berbagai negara, berbagai suku bangsa. Jadi penelitian yang sangat ambisius tahun 2000 dan itu menjadi hallmark atau landasan bagaimana orang mengenali bahaya asap rokok dan hubungannya dengan COPD. Kita tahu orang yang merokok maka terjadi penurunan fungsi paru yang signifikan ya setelah pada usia di 60 ke atas. Ya, kita lihat di sini grafik ini pada usia 50 masih aman-aman aja ya, tidak ada disability. Jadi oleh karena itu gejala atau efek merokok tidak terasa. Baru mengalami disability kira-kira di usia 60 tahun. Oleh karena itu kenapa COPD banyak muncul di usia tua? Ya karena berhubungan dengan grafik ini.
Dan kalau orang stop merokok pada usia muda, itu grafiknya akan sejajar dengan orang normal. Ya, tetapi kalau orang merokoknya stopnya setelah 60 ke atas, maka dia sudah dalam kondisi disability. Jadi peranannya tidak terlalu bermakna, hanya bisa menambah usia harapan hidup ya dengan stop merokok tadi. Tetapi untuk fungsi paru, untuk kualitas hidup tidak jauh berbeda kalau stopnya di situ. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya apa sih masalah dengan orang COPD ini? Ini yang sering jadi masalah gitu ya. Orang COPD tadi pasti dengan disability dia jadi tidak bisa aktif gitu ya. Kita lihat di sini gambar-gambar ini orang-orang COPD ya jadi banyak di rumah ya, cocok kalau dengan musim pandemi COVID ini ya, dengan banyak di rumah gitu ya. Tapi mereka ini terpaksa banyak di rumah pun mereka tidak aktif. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di kursi ya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di kursi karena mereka kalau jalan sedikit, aktif sedikit sesak ya. Lalu tergantung oksigen ya. Jadi lihat di sini tergantung oksigen, pakai oksigen. Lalu juga mengurangi massa otot. Ya, jadi orang-orang COPD yang kronik cenderung makin lama makin kurus karena massa ototnya berkurang karena dipakai untuk bernapas. Jadi keterbatasan aktivitas, naik tangga sudah tidak kuat, dan ada yang terpasang alat-alat, CPAP dan sebagainya, ya, dan seperti ini. Jadi hidupnya jadi dari ranjang kursi roda, tidak bisa lagi aktif. Jadi inilah masalah-masalah orang COPD. Jadi bukan hanya masalah kematian, mortality rate, tapi juga masalah quality of life. Itu yang juga jadi problem untuk mereka yang COPD. Dan kita kembali lagi kepada natural history COPD. Orang COPD adalah karakteristiknya kronik, persisten, progresif, dan disabling atau disability. Ya, mereka keterbatasan, penyakitnya kronik, jangka panjang, persisten, tidak bisa sembuh, progresif, makin lama makin jelek, dan kecacatan. Ya, kecacatan dalam arti dia tidak bisa aktif, dia menjadi di tempat tidur terus, itu kecacatan. Nah, kita lihat juga bahwa setiap kali terjadi eksaserbasi, itu terjadi fungsi paru yang menurun, gitu ya. Jadi kalau tadinya itu fungsi parunya di sini, dengan adanya eksaserbasi dia turun. Eksaserbasi lagi turun. Eksaserbasi lagi turun. Jadi makin lama makin turun. Fungsi paru yang terus turun dengan eksaserbasi. Dan simptomnya juga semakin lama semakin buruk dengan eksaserbasi ini. Oleh karena itu, eksaserbasi ini menjadi salah satu kunci untuk mencegah perburukan dari COPD. Oleh karena itu, kalau dulu pada definisi yang sebelumnya, eksaserbasi simptom ini kurang diperhatikan. Fokus hanya pada spirometri. Dengan airflow limitation yang dimaksud adalah spirometri. Tapi saya sudah tunjukkan tadi di definisi yang baru, mereka sekarang memberi perhatian pada simptom, pada eksaserbasi. Ya, hubungannya eksaserbasi kan simptom. Perburukan simptom itu jadi eksaserbasi. Jadi ini menjadi salah satu kunci sekarang ini untuk bagaimana mengurangi mortalitas dan kualitas hidup. Dan memang dengan adanya eksaserbasi ini kualitas hidup makin turun dan mortality rate meningkat akibat eksaserbasi. Semakin sering eksaserbasi makin tinggi mortality rate-nya. Ini kasus contohnya Tuan M, seorang laki-laki umur 67 tahun datang ke IGD keluhan sesak napas. Ya. 2 tahun terakhir Tuan M sering mengeluh sesak, biasanya minum obat warung, hilang. Tapi jadi lagi. Sesak tapi semakin lama semakin sering dan semakin berat. Tuan M juga mengeluh batuk berdahak, hijau kental, 3 hari terakhir timbul panas badan. Riwayat merokok 1 bungkus per hari sejak muda, baru stop 3 tahun yang lalu. Ya. Tuan M juga bekerja di tambang batu bara selama 30 tahun dan sudah pensiun 4 tahun terakhir. Ya. Ini kasus real ya, bukan karangan. Ini kasus betulan. Anda lihat fotonya. Ini yang disebut dengan bronkitis kronik ya. Ini seringkali salah waktu cek koas. Banyak foto yang sebenarnya normal-normal aja disebut bronkitis. Tapi kalau kalian lihat sekali bronkitis seperti ini, kalian akan ingat terus yang seperti inilah yang disebut bronkitis gitu ya. Kalian lihat corakannya ramai sekali. Yang seperti ini yang betul yang bronkitis. Dan ada emfisema ya. Saya selalu salah satu clue emfisema paling bagus adalah bahwa diafragma
pertama ini menyentuh kosta 6 ya. Kalau kita lihat hitung 1 2 3 4 5 6. Ini kosta 6-nya ini kosta 7. Jadi diafragma harusnya ada di sini. Ya, dengan turun 1 ICS, maka ini yang disebut dengan emfisema. Jadi ada bronkitis, ada emfisema. Ya. Jadi salah satu cara terbaik kalau diafragmanya ini menyentuh kosta 7, harusnya menyentuh garis batas bawah kosta 6. Itu yang disebut normalnya. Ya. Biasanya di antara 5-6 yang normal. Kalau dia turun sampai kosta 6 masih normal, di bawah lagi itu sudah tidak normal. Ya. Pasien kompos mestis, aspirasi cepat, dua saturasi masih 96%, tapi dengan PESMAS 8 liter per menit. Ada retraksi suprarenal, ada total bantu napas, ada BBS, masih suara napas masih BBS kanan kiri, ada ronki, ada bising. Ya. Nah, kalau kita punya kasus seperti itu, selalu langkah pertama diagnosisnya apa? Ya, apakah ini PPOK? Apakah ini serangan jantung? Atau yang lain? Karena di sesak napas itu kan banyak. Ya. Lalu kita melakukan 2 manajemen. Ya, sekali lagi ada manajemen untuk serangan akutnya dan kemudian manajemen jangka panjangnya. Nah, ini yang ada di pikiran kita. Ya, jadi dengan ini saya akan masuk bagaimana kita manajemen COPD itu mulai dengan diagnosis. Saya kalau teman-teman yang masih ingat, saya kalau kasih kuliah selalu waktu koas saya selalu katakan berkali-kali. Yang paling penting adalah diagnosis. Kalian mau ngasih obat yang paling mahal di dunia, kalau diagnosisnya salah ya nggak mempan. Saya selalu berkali-kali mengulang-ulang terus kata-kata itu. Ya, diagnosis tegak dulu dengan benar. Masalahnya apa? Nah, baru berpikir pengobatan. Oke, diagnosis COPD ya. Kita tahu kalau diagnosis COPD ada 3 parameter yang kita perhatikan, gejala yang saja simptomnya biasanya khas ya, sesak, batuk kronik dan dahak. Itu yang 3 hal yang sering muncul pada kasus COPD sebagai simptomnya. Lalu jangan lupa risk factors. Ini harus selalu tanya ya. Risk factor itu merokok, pekerjaan, riwayat dengan hubungan dengan polusi dan sebagainya. Itu faktor resiko yang harus selalu ditanyakan. Dan yang terakhir, spirometri. Saya sudah sampaikan juga berkali-kali bahwa pada COPD, spirometri adalah gold standar. Artinya standar diagnosis utama pada COPD. Ya, pada asma bukan, tapi pada COPD, spirometri adalah diagnosis utama. Jadi ada 3 parameter, simptom, risk factor, dan spirometri. Nah, bagaimana kita clue ya, clue ada petunjuk-petunjuknya bahwa ini sesaknya COPD gitu ya. Sesak yang untuk masuk COPD adalah yang pertama adalah progresif karakteristiknya. Progresif over time. Jadi dari waktu ke waktu semakin berat. Saya selalu gambarkan, tanyakan pasiennya, kalau dulu naik tangga masih kuat, sekarang masih kuat enggak naik tangga? Berhenti dulu enggak? Kalau jalan jauh sedikit shift maksudnya ya. Misalkan paling gampang tanyakan, kalau Bapak kalau hari Jumat ke musola di dekat rumah masih kuat jalankah? Ya, kalau beliau masih kuat jalan, apakah berhenti tengah jalan? Bagaimana dengan tahun lalu? Nah, tahun lalu masih kuat, Dok, saya jalan. Sekarang ya masih kuat tapi harus berhenti dulu, Dok, 2 kali berhenti. Nah, itu namanya progresif ya. Kemudian karakteristik tangannya adalah memburuk dengan kegiatan fisik ya. Dan persisten, artinya ada terus ya, walaupun dalam derajat yang berbeda-beda, kadang ringan kadang berat, tapi ada terus, itu persisten. Chronic cough, batuk kroniknya bisa intermittent dan bisa juga tidak produktif, batuk kering ya. Tapi sekali lagi bisa ini tidak batuk pneumonia, sebenarnya bisa produktif bisa tidak produktif. Dan ada wheezing ya, disertai wheezing yang recurrent atau berulang-ulang. Chronic sputum production, any pattern ya, jadi dari chronic sputum production-nya bisa putih, bisa hijau, bisa encer, bisa kental. Nah, lalu recurrent lower respiratory infection, jadi artinya bronchopneumonia lagi, kasih obat sembuh, berapa bulan kemudian bronchopneumonia lagi.
Nah, history risk factor tadi saya katakan yang pertama simptom, yang kedua risk factor, ada faktor merokok, ya, ada faktor abnormalitas mungkin, ya, ada seperti home cooking yang saya bilang tadi, memasak dengan pembakaran, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan debu, dengan gas dan sebagainya. Lalu family history, saya sudah sampaikan tadi juga penting karena ada orang COPD, ada yang punya bakat sensitif terhadap rokok, ada yang tidak. Ya, untuk faktor anak-anak, ya apakah dulu lahirnya berat badan rendah dan sebagainya. Biasanya orang-orang tua sudah ingat lagi, ya kan? Orang tuanya juga sudah pada meninggal, jadi gimana tahu tentang ini. Ya, tapi kalian pengetahuan kalian penting tahu bahwa riwayat pada masa anak-anak juga berpengaruh pada COPD. Nah, tetapi harus dididik. Ya, kalau batuk kronik itu nggak cuma masalah COPD ya, batuk kronik itu bisa karena asma, bisa kanker, TBC, bahkan gagal jantung juga bisa gejalanya berupa batuk kronik ya. Bisa juga karena alergi, karena GERD ya, jadi ada banyak faktor lainnya bisa memberikan gejala kronika. Jadi ini juga harus disingkirkan dalam anamnesis. Spirometri, jadi saya katakan simptom yang pertama, kedua risk factor. Yang ketiga adalah spirometri. Spirometri yang penting adalah rasio ya, pada COPD rasio itu ditunjukkan dengan rasio FEV1 per FVC kurang dari 70%, terkurang dari 0,7 itu tanda-tanda adanya obstruksi. Jadi kalau kalian lihat spirometri, maka lihat pertama adalah nilai FEV1 over FVC. Kalau nilainya kurang 70, maka itu tanda-tanda obstruksi ya. Jadi itu lihat pertama yang nilai yang perlu dilihat. Beda dengan yang normal di atas 70. Nah, dari spirometri juga ditentukan setelah tahu bahwa ini rasio ya, if patient with FEV1 over FVC less than 70%, jadi tentukan dulu rasionya. Kalau rasio kurang 70%, baru tentukan apakah ini mild, moderate, severe, atau very severe dari nilai FEV1. Ya, kalau FEV1-nya masih di atas 80 masih ringan, 50 sampai 80 moderate, 30 sampai 50 itu berat, ya, kurang dari 30 itu sangat berat. Jadi ini adalah nilai ditentukan sesudah menentukan rasio. Jadi pertama rasio dulu, baru menentukan nilai FEV1, menentukan derajatnya. Nah, kemudian untuk sesak sendiri, sesak itu sulit dinilai karena apa? Karena sesak itu subjektif, ya, subjektif. Jadi kadang-kadang kita lihat pasien napasnya terengah-engah, kita bilang sesek ya, orangnya bilang enggak dok, segini mah enggak sesek, karena dia memang biasa sesek, gitu ya. Sebenarnya kita lihat pasien yang normal-normal aja, jalan juga gagah, tapi ngeluhnya, duh dok saya sesek berat, kadang psikis, psikologis. Jadi sekali lagi sesak itu bisa subjektif, maka itu ada skala-skala yang dibuat, nanti kalian bisa lihat sendiri ya, MMRSI, bisa dicari itu ada, ini sudah lama sih sebenarnya skala ini, tapi ya itu masih dipakai sampai sekarang ya di BMJ 1960. Jadi kalian belum lahir, saya juga belum lahir tahun 60. Ya, tapi itu sudah ada skala ini ya, masih digunakan sampai sekarang. Nah, yang sekarang baru adalah menggabungkan antara bukan cuma sesak, tapi menggabungkan juga simptom yang lain seperti batuk, ya, dahak, ya, itu digabungkan semua ya. Waktu tentang tidur juga digabungkan semua. Jadi jangan COPD Assessment Test, CAT Assessment itu COPD Assessment Test. Nah, ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa lihat nanti buka di websitenya PDPI, www.klikpdpi.com. Nanti kalian bisa lihat, bisa download itu. Ya, ini sudah diterjemahkan. Nah, ini untuk sekali lagi untuk menentukan objektivitas penilaian kita. Karena sekali seperti penilaian sesek, rasa berat di dada sebagainya itu pasien kadang-kadang subjektif sekali. Jadi biar pasien yang menilai derajat dia seberapa. Ya. 0 ini sangat ringan, 5 itu berat. Jadi nanti dijelaskan ke pasien, perlu biarkan mereka yang mengisi sendiri tentang ini. Nah, kemudian dari semua itu kita gabungkan dari 3 parameter. Ya, simptom, risk factor, dan tadi spirometri kita gabungkan menjadi satu. Nah, itulah yang kita kenal sebagai
assessment atau classification dari COPD yang baru, ya dibagi menjadi A, B, C, D. Kalau yang lama, COPD yang lama 2011 itu hanya membagi Gold 1, Gold 2, Gold 3, Gold 4. Ya, tapi yang sekarang membagi menjadi ABCD. Ya, jadi ada perbedaan. Ya, sekarang sudah menggabungkan semua, tidak cuma melulu spirometri. Kalau ini kan spirometri digabungkan dengan simptom, race dan sebagainya. Ya, jadi seperti ini. Jadi ada 3 parameter yang digabungkan. Gold yang tadi yang spirometrik tidak dibuang, ya skala klasifikasi lama tidak dibuang, dimasukkan tetap di sini jadi 1, 2, 3, 4, tapi ditambah simptom ya tadi yang dengan COPD assessment test di sini kalau kurang 10 di kiri, kurang lebih 10 di kanan, dan riwayat eksaserbasi. Ya, saya biasanya paling gampang adalah eksaserbasi tanya dulu. Saya selalu ajarkan pada kalian kalau kalian masih ingat. Pertama-tama tanya dulu eksaserbasi. Dalam setahun terakhir, apakah pernah serangan yang sampai harus ke dokter, ke IGD, atau ke rumah sakit? Ini penting, karena eksaserbasi itu kadang-kadang pengertian pasien hanya kalau dirawat itu namanya eksaserbasi. Belum tentu. Tidak harus dirawat. Tapi serangan yang menyebabkan, karena serangannya, dia sampai harus ke dokter, ke IGD, atau ke rumah sakit dirawat. Nah, itu yang disebut eksaserbasi. Kalau dia 0,1, maka nilai kita tentukan di A atau B. Kalau dia 2 atau lebih, maka di C atau D. Tapi kalau sekali saja, dan sekalinya itu hanya dirawat, maka C atau D. Ini gampang sekali. Jadi kita sudah tentukan dulu, dia A, B atau C, D. Yang penting dengan eksaserbasi. Saya ulangi, kalau dia serangan dalam setahun terakhir, ke dokter atau ke IGD atau dirawat 0 sampai 1, dia di AB. Tapi kalau 1 kali tapi dirawat opname, dirawat inap, maka di C atau D. Atau dia dalam setahun terakhir 2 kali ke IGD atau 3 kali ke dokter karena serangannya, maka dia C atau D. Nah, setelah itu tentukan apakah dia C atau D dari simptomnya. Kalau simptomnya jarang-jarang dia di C, kalau simptomnya sering di D. Nah, ini untuk menentukan manajemen selanjutnya. Obat apa yang diberikan? Kalau A obatnya apa, kalau B obatnya apa, C obatnya apa, D obatnya apa. Nah, di samping itu ada istilah-istilah yang kalian perlu tahu, yang namanya kronik bronkitis, gitu ya. Tidak semua orang dengan bronkitis kronik itu masuk COPD. Kalau kalian lihat diagram ini, maka ada sebagian orang bronkitis kronik yang masuk COPD, yang warna biru ini yang COPD. Emphysema juga demikian, tidak semua masuk COPD. Nah, asma juga ada yang masuk COPD. 678 ini asma, tapi masuk COPD. Yang dikenal sebagai ACOS. Asma COPD Overlapping Syndrome. Itu 678 ini adalah asma COPD Overlapping Syndrome. Ya. Nah, tapi saya ingin menunjukkan ini bahwa tidak semua orang kronik bronkitis pasti COPD. Ya, ada yang 1 dan 11 ini tidak masuk COPD. Ya. Ini bronkitis kronik, ya, ciri khasnya adalah corakan paru bertambah, lalu batuk dahak yang merupakan yang menonjol. Jadi yang menonjol pada orang yang tipe bronkitis kronik ini adalah batuk dahaknya, bukan seseknya. Sementara kalau emfisema sesak napasnya yang menonjol. Dia jarang sekali ada batuk. Pasien datang ke kalian dengan keluhan utama sesak napas. Kalau sering batuk Pak, enggak, jarang batuknya. Kadang-kadang aja. Nah, itu kalian harus mikirkan emfisema. Tapi kalau kalian sebaliknya, kalau kalian pasien datang dengan keluhan batuk dahak saja terus-menerus, tapi jarang sesak. Nah, itu pikirkan bronkitis kronik. Nah, dalam hal diagnosis yang lain yang harus dilakukan adalah bagaimana memilah antara asma atau COPD. Ya, tidak jarang pasien datang dengan keluhan mengi, sesak, lalu asumsi pasien dia sakitnya asma karena pasien tahunya kalau semua orang dengan sesak maka itu bengek atau asma. Padahal ada asma, ada COPD. Ya, jadi kalian bedakan itu. Asma itu terjadi secara variabel, ya. Onsetnya juga variabel. Umumnya di anak-anak sudah ada, tapi bisa juga di usia pertengahan atau dewasa. Sebenarnya COPD jelas usia tua adanya, ya. Usia muda tidak ada, anak-anak tidak ada. Dan bersifat progresif tadi kan saya sudah tunjukkan. Jadi yang berbeda. Asma variabel, kadang berat, kadang ringan, kadang cuma bengek sedikit istirahat hilang, kadang sampai berat harus ke dokter. Nah, jadi variabel.
Merokok ini asma hanya kira-kira sebagai pencetus tapi tidak berhubungan sebab akibat. Pada COPD hubungannya sebab akibat. Sebaliknya pada alergi, asma itu hubungannya sebab akibat. Kalau COPD hanya sebagai pencetus, kadang-kadang bisa ya. Serangan asma itu akut. Kalau COPD itu pelan-pelan tapi tambah lama tambah jelek gitu ya. Simptomnya ini intermittent, kadang hilang, kadang muncul. Ini ada terus kronik. Ya, jadi episodik asma itu jadi berupa episode serangan hilang, reversible ya. Jadi di luar serangan dia normal, seperti orang normal, mau olahraga, mau maraton, mau futsal juga bisa kalau asma itu. Sebaliknya COPD kronik dan persisten, ada terus menetap, tidak pernah merasakan normal. Hyperresponsiveness bronchial itu asma ya, COPD sedikit, respon ke bronchodilator asma itu signifikan. Kalau kalian ingat waktu jaga di IGD, orang-orang asma datang sesak, begitu diuap, sebentar juga hilang pada minta pulang, ya kan? Tapi COPD dikasih uap sekali juga tidak mempan, masih gitu-gitu aja. 2 kali kadang-kadang sampai berhari-hari juga masih begitu-begitu aja, ya. Hipoksemianya berupa episode, kadang ada, kadang enggak. Pada umumnya enggak ada pada asma, pada COPD iya. Muncul pada kasus-kasus yang advance. Ini hiposeptik, ini slow tapi progresif dan disiplin bukan kecacatan. Nah, itu diagnosis. Sekarang kita masuk ke manajemen. Manajemen sekali lagi mulai initial assessment tadi kan dengan simptomnya, dengan COPD assessment test, goal FEV1, spirometri, kita tentukan FECD-nya, ya. Kemudian manajemen awal, berhenti merokok, vaksinasi, aktif terapi, ya yang awal. Pasien mana berikan bronchodilator, mana enggak. Setelah itu direview lagi, bagaimana kondisi dia, masih sering sesak. Kebutuhannya akan obat-obat semprot meningkatkah atau merasa tidak ada bedanya, dikasih tidak dikasih sama aja. Nah, itu review ya. Kemudian di-adjust lagi terapinya, mana yang sebaiknya ditingkatkan, mana yang dikurangi dan sebagainya. Jadi ini siklusnya ya manajemen itu. Saya sudah sampaikan tadi di awal dengan contoh kasus juga bahwa kalau ada kasus serangan exacerbasi maka tentu obati dulu exacerbasi akutnya. Nah, setelah selesai dengan exacerbasi akut, maka kita terapi jangka panjangnya di stable disease. Ya. Goalnya, tujuannya kalau kita memberikan terapi tentu saja untuk relief simptom, ya, mengurangi gejala, meningkatkan exercise tolerance, ya, meningkatkan health status, dan mengurangi resiko mortality dan resiko penurunan quality of life. Nah, ini di rumah sakit, kalau kita ada pasien COPD, datang ke IGD, datang ke klinik kita 24 jam, apa yang kita lakukan? Sekali lagi yang pertama, diagnosis, nilai beratnya, ringannya, kemudian kita berikan terapi oksigen, bronchodilator, ya, dan steroid. Tetap itu yang standar, ya. Kemudian pada COPD kita pertimbangkan pemberian antibiotik. Kenapa? Karena COPD umumnya dipicu oleh infeksi, ya, beda dengan asma. Dengan asma antibiotik bisa ya, bisa tidak, karena pada asma umumnya dipicu oleh alergi, walaupun bisa juga oleh infeksi. Tapi kalau COPD antibiotik merupakan obat yang harus masuk gitu, ya, termasuk dalam paket harus diberikan antibiotik pada COPD exacerbasi akut. Nah, kalau dia tidak mengancam jiwa, bisa dirawat selanjutnya, rawat lanjutan di ruang rawat biasa. Kalau ada gagal napas, mengancam jiwa, maka rawat di ICU. Jadi ini kurang lebihnya kalau kita pelaksanaan di lapangan nanti. Nah, jangan lupa bahwa pada COPD itu faktor resiko terbesar adalah rokok. Jadi kalian harus selalu tanyakan aja analisa, ya, sebanyak mana merokoknya, lalu edukasi, ya, untuk berhenti merokok, ya, itu penting sekali, ya. Jadi tanyakan, jangan lupa selalu tanya pada orang COPD, selalu tanyakan riwayat merokok, ya. Kalau dia belum berhenti, edukasi untuk berhenti, ya.
Nah, sampai hari ini tidak ada obat-obat COPD yang menunjukkan secara secara konklusif bahwa dia bisa menyetop penurunan fungsi paru. Tidak ada. Saya sudah sampaikan tadi di depan bahwa COPD itu kronik, persisten, dan progresif, makin lama makin jelek. Dan sampai hari ini belum ada obat yang menyetop jeleknya itu. Ya. Jadi obat-obat ditujukan terutama pada kualitas hidup, ya, mengimprove health status dan exercise tolerance. Artinya dia bisa mampu jalan, mampu kondangan, mampu silaturahmi. Nah, itu sudah bagus gitu pada mereka. Ya, itu yang menjadi goal dalam terapi COPD. Nah, tentang bronchodilator, jadi kan kita berhadapan dengan kasus-kasus obstruksi ini. Jadi obstruksi tentu saja terapi utama adalah bronchodilator. Tapi bronchodilator yang bagaimanakah yang direkomendasikan untuk COPD? Ya, sebaiknya baik itu beta 2 agonis maupun yang antiklonesik, baiknya diberikan yang long acting. Ya, jadi bukan yang short acting. Ya, jadi kalau kita punya kasus COPD jangan memberikan bronchodilator yang short acting seperti salbutamol dan sebagainya, itu enggak cocok kalau pada COPD, harus yang long acting, ya. Jika perlu kombinasi, ya, kombinasi. Kalau tidak bisa improve dengan single agent maka diberikan yang kombinasi. Nah, sebaiknya juga bronchodilator ini diberikan dalam bentuk inhale, ya, jadi evidence base-nya A. Jadi bentuk inhale jauh lebih baik dibandingkan yang bentuk oral pada kasus COPD. Ya. Theophylline ini masih banyak dipakai di kita, ya, tapi sebenarnya tidak direkomendasikan. Jadi kalau kalian lihat, saya termasuk yang jarang pakai theophylline, ya, karena memang direkomendasi, kecuali tidak ada pilihan. Mereka yang teman-teman yang kerja di puskesmas dan sebagainya, kadang-kadang tidak punya obat. Tidak ada tuh inhalasi dan sebagainya di tempat desa terpencil, yang ada adalah theophylline. Dan saya tahu karena saya pernah di puskesmas dinasnya, jadi di puskesmas itu ada theophylline, ya, jadi itu bisa diberikan. Aminophylline tablet atau theophylline tablet itu ada di puskesmas, jadi bisa dipilih itu. Walaupun evidennya efikasinya itu kecil, tapi itu lebih baik daripada tidak ada, ya. Tapi kalau bisa memungkinkan, maka ada pilihan lain yang lebih bagus daripada theophylline. Nah, tadi saya sampaikan ada 4 grup, grup A, grup B, grup C, grup D. Yang grup A adalah yang tadi bawah kiri, ya, yang paling ringan grup A itu, ya, eksacerbasi jarang, fungsi paru masih bagus dan simptom ringan, ya. Jadi kalau saya kembalikan lagi. Nah, ini ya. A, supaya ingat ya, sekarang kita masuk terapi soalnya. A adalah mereka yang fungsi paru masih bagus dengan spirometri, eksacerbasi juga jarang, dan simptom itu sedikit. Ya, kalau simptom kurang dari 10, jadi sedikit skornya. Ya, jadi A itu gitu. Kalau B, ya, fungsi paru masih bagus, eksacerbasi jarang, tapi simptomnya banyak. Itu B. Ya, ingat-ingat itu ya. A, B posisinya di mana? C, posisinya di atas, berarti fungsi paru sudah lebih jelek, ya, serangan lebih sering, masuk rumah sakitnya, eksacerbasinya, tapi simptom jarang. Ya. D sebaliknya ada semua, ya, fungsi paru jelek, eksacerbasi sering, simptomnya banyak. Ya, jadi ingat grafik ABCD ini, baru kita membahas terapi. Nah, jadi grup A simptomnya sedikit, ya, fungsi paru masih baik, eksacerbasi jarang, maka terapi cukup diberikan bronchodilator, ya. Kalau bronchodilator dievaluasi efeknya, ya, bisa kalau dengan ini saja cukup bisa lanjut, ya, kalau sudah jarang sekali bisa juga stop, atau kalau tidak mempan pilih kelas yang lain atau bronchodilator yang lain gitu, karena kita tidak bisa dengan obat ini, obat yang lainnya gitu, ya. Grup B, fungsi paru masih bagus, eksacerbasi jarang, tapi simptom mulai banyak. Maka pilihannya adalah long acting bronchodilator. Bisa pilih salah satu, laba saja atau lama saja. Ya, kalau simptomnya masih terus banyak, maka pertimbangkan kombinasi lama plus
laba. Ya, ini obat-obatnya sudah ada semua di Indonesia ya. Yang laba tunggal ada, lama tunggal ada, yang lama plus laba juga ada ya. Grup C. Grup C adalah yang di pojok kiri atas ya. Fungsi paru sudah turun, exacerbasi sudah sering, tapi simptom seharian itu masih sedikit, masih minimal, dikurang dari 10 skornya. Jadi grup C ini pilihannya menggunakan lama, long acting ya, muscarinic agent atau long acting anticholinergic. Nah, kalau dengan itu masih terus bermasalah, simptomnya juga masih ada terus, exacerbasi bisa muncul lagi, maka berikan lama plus laba atau ganti laba plus ICS. Jadi kalau ini lama atau tunggal bisa diberikan lama plus laba dan laba plus ICS. Nah, ini yang grup C. Yang grup D ini yang paling complicated ya, paling complicated dan sayangnya yang datang ke dokter paru paling banyak ini ya. Sebenarnya kalau di dokter umum, pejabat dokter umum itu pernah pelaksanaan grup A, grup B-nya sudah bagus, jarang sekali masuk grup D. Tapi kalau tidak betul di sana, maka akhirnya banyak pasien datang ke dokter paru sudah grup D. Ya, grup ini sudah sulit atau dirujuk ya, ya. Biasanya dari dokter-dokter paru, di dokter-dokter umum dirujuk ke dokter paru pada grup D ini. Ya, sudah dalam keadaan grup D karena pejabat dokter umum sudah memberikan apa saja sesuai dengan tadi pedomannya, masih belum baik-baik juga, maka dirujuklah ke dokter paru dengan kondisi seperti ini di grup B. Grup B tadi adalah fungsi parunya sudah jelek, exacerbasi sering, keluar masuk rumah sakit, simptomnya banyak. Ya, ini paling rewel. Maka pilihannya adalah berikan lama plus laba plus ICS, ya 3 triple. Kalau di sini ada satu meningkat jadi 2 double, kalau di sini langsung 3 lama plus laba plus ICS ya. Ya bisa lama laba atau bisa ganti-ganti. Ya, jadi ini yang variatif sekali karena itu. Ya, kalau yang tadinya mulai dari grup C pindah ke grup D, tadinya sudah lama, maka masuk di grup D bisa coba lama plus laba. Kalau tidak mempan pakai triple, lama laba ICS. Kadang-kadang kalau sudah di sini secara ada baik, bisa turun lagi sini, ya. Nah, atau kalau dari sini bisa ke sini, atau sudah coba ini tidak baik, ganti laba plus ICS. Dari sini tidak baik, masuk ke sini. Jadi kurang lebihnya muter-muter di sini, ya. Nah, tetapi kadang-kadang pada grup B juga, walaupun sudah diberikan triple, lama laba ICS masih belum terbaik juga. Nah, itu nanti kita bicara lagi bagaimana mengatasi itu, ya. Nah, setelah kita memberikan terapi, itu saja kita review lagi bagaimana simptomnya, Disney-nya gimana, exacerbasinya gimana, assess lagi penggunaan inhalernya sudah lain dari seseknya enggak gitu. Apakah ada sebab-sebab lain dari seseknya? Kalau ada misalkan ada gangguan, ternyata ada komplikasi jantung, maka kita harus tangani juga jantungnya. Jadi ini kita harus menggunakan istilahnya tailor made, artinya individual case by case gitu ya. Nah, kalau yang seringnya exacerbasi, dia keluar masuk rumah sakit terus menerus, maka bagaimana? Kita bisa soal SBMPTN. Laba lama ICS sudah diberikan, masih juga pasien sering exacerbasi, maka bisa diberikan roflumilas, ya, itu ada di Indonesia obatnya, atau diberikan azitromisin. Ya, azitromisin ini adalah obat antibiotik, tapi yang punya efek antiinflamasi. Jadi kita bisa gunakan pada COPD, kita gunakan dosis yang kecil, tapi jangka panjang. Ya, ada yang berikan 6 bulan, ada yang berikan sampai setahun, diberikan azitromisin terus. Ya, karena untuk efek antiinflamasinya. Jadi kita sudah pakai 3, tapi belum baik, kita bisa tambahkan roflumilas, anti PDE, prostaglandin, roflumilas, atau kita berikan antibiotik azitromisin.
Ya, jadi ini sekali lagi dilihat tailor made. Jadi ini yang memang kategori ini harus sudah spesifik, jadi perlu dikonsulkan, gitu ya. Follow up, ya. Jadi kalau kita follow up terapi, kita tidak cukup hanya dengan memberikan terapi, kita perlu follow up juga yang non farmakological. Jadi artinya tidak hanya terapi, tapi berikan yang lain-lain. Misalkan kita pertimbangkan memberikan vaksin flu, karena tadi saya sampaikan pada COPD seringkali serangan itu dipicu oleh infeksi flu dan sebagainya. Maka bisa diberikan vaksin flu setiap tahun, ya. Atau tadi edukasi tentang bagaimana pasien bisa safe management, tentang assessment risk factor dari tingkah lakunya, misalkan tentang merokoknya, karena tidak sedikit pasien-pasien COPD yang masih merokok, ya. Lalu bagaimana meminimalkan exposure dari environmental, ya, dan kemudian maintenance exercise program atau physical activity. Nah, pada pasien-pasien COPD, memang dia kalau aktivitas sesak, tapi juga jangan sampai dibiarkan dia nggak ngapa-ngapain, diam terus, itu juga nanti akan memperburuk quality of life-nya dia. Pasien juga dipastikan dia punya tidur yang cukup, diet yang sehat, ya. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan yang non farmakological, ya. Nah, jadi kita kembali lagi pada kita tailor made, apakah masalah utamanya dyspnea, sesak, atau masalah utamanya eksaserbasi, ya. Jadi kita perhatikan satu persatu. Kalau misalkan eksaserbasi, kita cari faktor-faktor risiko apa saja yang menyebabkan dia serangan, bagaimana memonitor kapan pasien menyadari ini mau eksaserbasi, bagaimana mengamati apakah ada perburukan simptomnya, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Di sini juga demikian, bagaimana dia menggunakan teknik-teknik untuk mengurangi kebutuhan energi supaya efektif, begitu ya. Artinya kerja yang ringan tapi efektif, gitu. Nah, jadi ini pulmonary rehab peran di sini, ya. Nah, ini maksud saya adalah faktor-faktor yang non farmakological selain obat yang penting untuk pasien-pasien COPD. Oke, sampai di sini presentasi saya. Terima kasih. Silakan untuk diskusi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Dr. Teguh atas presentasi yang diberikan, bagus sekali. Untuk sekarang kita buka untuk sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Untuk peserta yang mau bertanya bisa langsung ketik di chatroom. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, tunggu sebentar, dokter. Bisa langsung juga sih, kalau mau langsung. Apa ada yang mau bertanya? Masih ditunggu mumpung ada Dr. Teguh di sini. Biasa dok, kalau nanya susah nanti. Kalau nanya susah ditanya ganti. Sebentar dokter. Dokter punten, ada pertanyaan dari Dr. Evelyn. Dia menanya bahwa penggunaan oksigen pos hospitalisasi, apakah target saturasinya dan berapa lama, dokter? Oke, ya, ini pertanyaan yang bagus karena salah satu hal yang perlu diperhatikan pada COPD seringkali
pasien-pasien ini harus menggunakan oksigen jangka panjang, ya, yang dikenal sebagai long term oxygen therapy, ya, jadi pemberian oksigen jangka panjang. Jadi pada kasus seperti ini kadang-kadang mereka perlu menggunakan oksigen sampai seumur hidup, gitu, ya. Jadi kalau berapa lamanya justru nggak ada batasan waktu. Ada satu studi yang saya kemarin juga baru bicara dengan Koas yang minggu lalu. Ada satu studi yang pernah dilakukan yang menarik. Studinya sudah cukup lama, tapi belum ada lagi studi baru tentang hal itu yang membagi pasien COPD menjadi 4 kelompok, ya. Yang sebagian itu mendapatkan 4 kelompok ini mendapatkan terapi yang sama. Jadi bronchodilatornya dapat lama, dapat laba itu sama semua. Sama semua obat-obatannya sama, hanya 4 kelompok ini dibagi dalam hal pemberian oksigen. Kelompok pertama tanpa oksigen, kelompok 2 dengan oksigen 6 jam sehari, kelompok ketiga itu 12 jam, kelompok keempat 18 jam. Dan diamati sampai lebih dari 5 tahun masing-masing pasien. Dan ternyata setelah lebih dari 5 tahun, pasien yang paling bisa berumur panjang adalah yang 18 jam sehari. Ya. Sementara yang paling jelek adalah yang tidak menggunakan oksigen. Meskipun terapi sama, dari 4 kelompok ini menggunakan terapi yang sama persis, tapi ternyata mereka yang tidak menggunakan oksigen secara harian itu justru yang paling jelek. Nah, ini adalah mereka 4 kelompok ini menggunakan oksigen tiap hari. Artinya bukan sesek saja, sesek mereka tiap hari menggunakan oksigen seperti itu. 6 jam, 12 jam, dan 18 jam. Yang berumur paling panjang, bisa lebih dari 5 tahun, adalah yang 18 jam. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa secara independen, ya, faktor independen yang bisa mempengaruhi survival atau jangkauan harapan hidup adalah oksigen terapi justru. Oleh karena itu pada pasien COPD kita menganjurkan penggunaan oksigen yang rutin tiap hari. Ya, tidak perlu tinggi, ya, tidak perlu tinggi. Tergantung masing-masing kan kita nilai dulu. Pada waktu dia tanpa oksigen itu berapa saturasinya, pada waktu dia pakai 2 liter per menit saturasi berapa, dan kita bisa ajarkan dia untuk mengukur sendiri juga. Tapi rata-rata antara 2-3 liter per menit cukup setiap hari. Dan biasanya saya menganjurkan pasien saya untuk paling sedikit minimal 6 jam sehari, yaitu pada waktu tidur malam, tidur siang itu pakai oksigen. Karena dia kan tidak bergerak, tidak beraktivitas. Jadi paling mudah itu. Di luar itu, di luar tidur siang, tidur malam, maka kapan saja dia merasa sesek, kapan saja dia habis aktivitas, entah itu olahraga, entah mandi, entah pokoknya habis aktivitas, sebaiknya pakai oksigen. Jadi sebagai tambahan. Jadi sebaiknya seumur hidup, lalu cukup 2 atau 3 liter per menit, minimal 6 jam sehari. Itu yang dianjurkan. Nah, apakah semua pasien COPD? Tentu saja tidak. Ya, biasanya yang dianjurkan adalah yang grade. Kalau kita pakai klasifikasi spirometri adalah gold 3 dan gold 4. Ya, yang severe dan very severe COPD. Kalau kita pakai patokan skala ABCD, klasifikasi ABCD, maka yang C dan D yang dianjurkan menggunakan oksigen jangka panjang. Jadi indikasinya itu. COPD kelompok C dan D atau yang spirometrinya di bawah 50% itu sebaiknya menggunakan oksigen jangka panjang. Ya, itu menjawab. Ada lagi? Untuk Evelyn bagaimana? Dokter Evelyn sudah jelas? Sudah, dokter. Ada pertanyaan lagi, dokter. Selamat sore dari Dokter Albert. Selamat sore, izin bertanya. Kalau untuk membantu pasien mengatasi kecanduan nikotin dari rokok, apakah ada terapi yang bisa dilakukan atau hanya bisa dengan edukasi saja? Terima kasih, dokter. Oke, edukasi paling penting, ya, edukasi paling penting. Umumnya dari pengalaman saya selama ini dengan edukasi yang baik, artinya gini, saya biasanya edukasi tapi juga menunjukkan fakta. Jadi biasanya pasien saya ukur spirometri. Dengan adanya spirometri, mereka tahu objektif. Nih, fungsi parumu tinggal 40%. Harusnya 80% di atas, tapi sekarang kamu cuma 40%. Jadi dia sudah takut duluan kalau lihat itu. Karena itu fakta.
dan tidak terbantahkan ada bukti hitam di atas putih nilai faal paru dia gitu. Jadi dengan itu biasanya umumnya 90-90% lah. Katakanlah saya berhasil menyuruh orang stop rokok. Jadi kalau ada nilai spirometri, saya lalu menjelaskan panjang lebar COPD itu apa dengan edukasi, maka sudah berhasil untuk menyebabkan orang berhenti merokok. Ya. Nah, yang lainnya dengan obat dan sebagainya, dulu pernah ada obat-obatan ya, yang Champix itu yang dari Pfizer, saya juga pakai, tapi ternyata efek sampingnya cukup banyak, dan ternyata juga setelah selesai pakai Champix mereka berhenti, tapi setelah itu ya merokok lagi gitu. Jadi sekali lagi merokok itu ternyata bukan masalah bisa berhenti atau tidak, tapi kesadaran gitu. Jadi kalau kita hanya kasih obat menolong mereka berhenti, tapi kalau tidak ada kesadaran untuk memang betul-betul berhenti, setelah itu ya merokok lagi. Jadi kalau saya ingat waktu Champix itu masih ada, dari mereka semua yang saya beri resep Champix untuk berhenti merokok, itu mungkin 80% kembali merokok lagi. Tapi sebaliknya ya dengan edukasi, pelan-pelan, diterangkan panjang lebar, ditunjukkan fakta dengan spirometri dan sebagainya, itu hampir 100% bisa berhasil berhenti merokok. Ini perbedaannya, ya. Jadi obat-obatan ada seperti nikotin gum, nikotin patch dan sebagainya. Tapi sekali lagi yang paling penting justru adalah edukasi. Oke, untuk Dr. Albert, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab, dokter. Ada lagi yang mau bertanya? Oke dokter, ada pertanyaan dari dokter Dinar. Izin bertanya dokter, untuk evaluasi pasien kontrolnya berapa lama? Misalkan pasien kita beli controller lama, lalu dievaluasi sebaiknya per berapa lama dokter? Terima kasih. Oke, ya biasanya tergantung kepada kasusnya juga. Jadi sekali lagi saya sudah sampaikan tadi bahwa COPD ini harus artinya individual ya, orang ke orang, tidak bisa sama semua orang gitu ya. Nah biasanya saya setelah exacerbasi, misalkan tadinya pasien dirawat di rumah sakit nih, exacerbasi gitu kan, serangan akut, dia tadinya belum pernah dapat penjelasan tentang COPD dan sebagainya, lalu kita menjelaskan dia tentang COPD, bahayanya, sebagainya. Nah biasanya saya kasih kontrol seminggu dulu, seminggu lagi kontrol gimana keluhan-keluhannya. Kalau sudah bagus, dok batuk sudah jarang, dahak jarang, sesek sudah lumayan dok, enggak saya bisa beraktivitas. Nah kita kasih kontrol 2 minggu. 2 minggu bagus, bisa sebulan sekali. Rata-rata sebulan sekali. Karena apa? Pemakaian controller itu semua controller habisnya 1 bulan. Kita pakai lama, 1 can lama yang untuk disedot itu 1 bulan habis. Kita pakai laba plus ICS, 1 device itu juga 1 bulan habis. Jadi umumnya semua device atau semua inhaler atau desealer atau tubular itu semua 1 bulan habisnya. Jadi itu adalah waktunya kontrol. Oke, untuk Dr. Dinar, bagaimana? Sudah jelas sepertinya, dok. Oke. Satu pertanyaan lagi. Ditunggu ya. Kalau tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup sesi untuk hari ini. Saya berterima kasih banyak atas Dr. Teguh, spesialis paru yang sudah bersedia untuk menjelaskan materi di sini. Beliau juga sibuk sekarang dengan menangani kasus COVID juga makin banyak sekarang. Dan juga dari PH Medical mengucapkan terima kasih juga pada bagian Penpro dan Senat Maranatha untuk serial webinar kita ke depan-depannya. Mohon maaf kalau bila dari ada pihak PH Medical ada kekurangan dan kesalahan tutur kata, dokter. Dan
Seperti biasa, di akhir webinar kita selalu akhiri dengan foto bersama virtual. Oke. Oke teman-teman, mari kita nyalakan semua untuk videonya. Kita foto bersama Dr. Teguh. Ini ada 2 slide, berarti kita 2 kali ntar fotonya ya. Dengan total peserta kurang lebih sekarang, oh tadi 47, mungkin pas beres langsung pada live. Oke, teman-teman yang belum, kita nyalain videonya. Oke ya, kita mulai ya. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Oke. Makasih banyak teman-teman, makasih banyak dokter atas partisipasinya dokter. Kami dari PA Medical izin pamit untuk teman-teman semua. Terima kasih juga atas partisipasinya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak dokter.